Berkas perkara kasus ujaran kebencian dengan tersangka Resbob telah diserahkan ke Kejati. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tegaskan super flu bukan COVID dan tidak mematikan. Pemprov Jabar hentikan dana operasional Masjid Raya Bandung. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Polda Jawa Barat masih mendalami kasus ujaran kebencian yang menyeret Adimas Firdaus Putra alias Resbob. Selain memeriksa 8 orang saksi tambahan termasuk pacar tersangka dan 2 orang saksi ahli, penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jabar juga telah mengirimkan berkas perkara tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kasus ujaran kebencian yang sempat memicu kemarahan warga Sunda dan pendukung klub sepak bola Persib Bandung kini memasuki babak baru. Polda Jawa Barat kembali memeriksa 8 orang saksi tambahan, termasuk pacar tersangka Resbob serta 2 orang saksi ahli. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tahap 1 yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selanjutnya, Polda Jabar akan menunggu hasil penelitian berkas dari jaksa yang ditunjuk oleh Kejati Jabar. Seluruh rangkaian penyidikan terus dilakukan secara intensif oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar, termasuk telah memperpanjang masa penahanan Resbob. Menyikapi dari perkembangan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh tersangka yaitu MAFPN alias Resbob, kami dari Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar telah melakukan rangkaian pemeriksaan kepada 8 orang saksi dan juga 2 saksi ahli. Dan kami juga telah melakukan proses perpanjangan penahanan, di mana kami telah melakukan perpanjangan dari tanggal 5 Januari yang nantinya pada tanggal 13 Februari itu berakhir. Hingga saat ini, tersangka Resbob masih menjalani penahanan di sel Polda Jawa Barat. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik setelah Resbob ditangkap di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Andi Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Fenomena yang dikenal masyarakat sebagai super flu belakangan ini menimbulkan kekhawatiran. Namun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menegaskan kondisi tersebut bukan penyakit baru dan tidak mematikan, serta berbeda dengan COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, istilah super flu bukan istilah medis, melainkan sebutan masyarakat karena gejala flu yang dirasakan lebih lama dari biasanya. Secara medis, kondisi ini berkaitan dengan virus influenza tipe A, khususnya H3N2, yang memang dapat menyebabkan gejala berkepanjangan. Jika flu biasa umumnya sembuh dalam waktu 3 hingga 4 hari, pada kasus ini keluhan bisa berlangsung hingga 2 minggu, bahkan ada yang mencapai 1 bulan. Selain durasi yang lebih lama, gejala juga bisa menjadi berat, terutama pada kelompok rentan. Dari yang awalnya hanya demam, batuk, dan pilek, kondisi dapat berkepanjangan menjadi sesak napas. Meski demikian, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa tingkat fatalitas influenza tipe A ini tidak seperti COVID-19. Dan hingga saat ini, tidak ada laporan kematian akibat influenza tipe A di Jawa Barat. Tercatat,
Sejak Agustus, terdapat 10 kasus influenza tipe A yang seluruhnya dilaporkan dan dirawat di RSUD Hasan Sadikin, Bandung. Jumlah kasus tersebut menurun sejak Oktober, dan seluruh pasien telah sembuh serta tertangani dengan baik. Dan memang virus influenza tipe H3N2 ini salah satunya memang gejalanya lebih lama. Dimana kalau flu biasa 3-4 hari atau kurang dari seminggu badan kita udah sehat begitu ya. Nah dengan gejala yang lebih lama, malah katanya ada yang sampai 1 bulan ya, dan tentu satu lagi bisa tadi ya, ada kalau terjadi pada kelompok rentan memang gejalanya bisa menjadi berat begitu ya. Salah satunya mungkin kalau biasanya kita hanya demam tinggi, batuk, pilek, panas, nah tiba-tiba jadi sesak, nah gitu loh. Itulah sehingga masyarakat menamakannya sebagai superflu. Kewaspadaan ekstra perlu dilakukan pada kelompok rentan, seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, serta penyakit jantung, karena beresiko mengalami gejala lebih berat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menghimbau masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dan menjaga kesehatan. Dengan pola hidup bersih dan daya tahan tubuh yang baik, influenza dapat dicegah dan ditangani secara optimal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Malam Tahun Baru 2026, Kota Bandung diserbu wisatawan dan warga yang merayakan pergantian tahun. Imbasnya, lebih dari 63 ton tambahan sampah menumpuk di Kota Bandung. (63,79 ton tambahan sampah Kota Bandung tersebar di titik-titik keramaian perayaan Tahun Baru seperti pusat kota. Jumlah ini sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 64 ton. Ratusan petugas dan puluhan kendaraan pengangkut sampah dikerahkan pemerintah Kota Bandung untuk memastikan Kota Bandung bersih dari sampah perayaan Tahun Baru di tanggal 1 Januari lalu. Jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari di hari normal. Dari jumlah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengklaim dapat mengolah 328 ton sampah. Meski begitu, ada 192 ton sampah yang masih belum bisa diolah, sementara sisanya diangkut ke TPS. 2024 ke 2025 itu totalnya 64 ton. Di malam tahun baru, dan itu ternyata ada penurunan yang sangat tidak signifikan. Artinya di malam tahun baru 2025 ke 2026 itu total volume 23,79, sedikit sekali bedanya. Meskipun secara visual kita bisa melihat bahwa tingkat keramaian kunjungan wisatawan di malam tahun baru itu cukup signifikan gitu. Alhamdulillah sampahnya tidak naik signifikan, bahkan turun walaupun sedikit penurunannya. Itu menandakan bahwa kesadaran publik yang datang ke Kota Bandung untuk tidak menyampah itu semakin baik. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah mendapat anggaran tambahan senilai 27 miliar rupiah. Anggaran akan digunakan untuk mengangkat 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah yang sudah direkrut di awal tahun, serta melakukan belanja mesin pengolah sampah yang rencananya mulai beroperasi di awal Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pasca perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, harga bahan pokok di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Di Pasar Kosambi Bandung ada beberapa komoditas yang harganya sudah turun, namun ada juga yang masih tinggi. Aktivitas jual beli di Pasar Kosambi Bandung kembali normal setelah libur panjang akhir tahun. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, daging ayam, cabai keriting hingga cabai rawit terpantau mengalami penurunan harga. Sementara daging sapi terpantau masih tinggi di harga Rp142.000 per kilogram. Harga tomat dan timun pun masih tinggi dibandingkan sebelum momen Natal dan Tahun Baru. Sementara bahan-bahan dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting kini turun harganya. Contohnya cabai keriting yang asalnya Rp80.000 sebelum Tahun Baru,
kini harganya Rp50.000 per kilogram. Kemudian bawang merah yang asalnya Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Namun masih ada harga kebutuhan pokok yang naik, misalnya tomat dan mentimun. Tomat naik dari Rp13.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Mentimun yang asalnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan tersebut diduga karena faktor cuaca yang menyebabkan panen di tingkat petani juga menurun, sehingga stok di pasaran juga berkurang. Dalam penurunan nih, kayak cabai, kalau sebelum tahun baru kan 80, yang cabai keriting sekarang 50, rawit merah dari 80 sekarang 70. Cuma yang naik itu tomat aja dari 13 sekarang 16, sama timun 10 jadi 12 sekarang. Yang lain-lainnya stabil. Bawang merah dari 50 sekarang 40. Aman. Sementara itu, untuk harga daging sapi, harganya cenderung stabil sejak akhir tahun lalu, yakni Rp140.000 hingga Rp142.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemprov Jabar hentikan dana operasional Masjid Raya Bandung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan larangan budidaya kelapa sawit di seluruh wilayah di Jawa Barat. Hal ini dinilai dapat merusak lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan kepada seluruh bupati wali kota se-Jabar untuk tidak menanam budidaya kelapa sawit di wilayah Jawa Barat. Hal ini menyusul dampak lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. KDM meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk segera menyiapkan surat edaran maupun peraturan gubernur Pergub sebagai dasar hukum penghentian penanaman sawit. Menurut KDM, kondisi di sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Hal ini menjadi salah satu alasan utama pelarangan sawit di Jawa Barat. Dan saya sudah meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk membuat surat edaran atau Pergub larangan budidaya sawit di Jawa Barat sejak sekarang. Karena dulu sudah ada, kan di Sukabumi ada, di Subang ada. Di Subang itu keluhan masyarakat itu kekurangan air di daerah air sawit. Jadi saya membuat larangan karena Jawa Barat kecil daerahnya, kemudian wilayahnya sempit. Sawit kan memerlukan areal yang sangat luas, tidak cocok. Jadi Jawa Barat itu cocoknya teh, karet, kina, kopi. Deddy memastikan pemerintah provinsi telah menghentikan praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia menyebut berbagai bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah dipicu oleh kesalahan tata ruang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menghentikan seluruh dukungan pembiayaan operasional Masjid Raya Bandung sejak awal Januari 2026. Keputusan ini memicu polemik, menyusul status masjid bersejarah tersebut yang kini dinyatakan bukan sebagai aset milik pemerintah provinsi. Penghentian dukungan dana operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak langsung pada operasional masjid. Sebanyak 23 orang staf yang selama ini bekerja melalui skema alih daya ditarik, sementara anggaran perawatan dan pengelolaan masjid dihentikan sepenuhnya. Ketua Nazir Masjid Raya Bandung, Rudi Wiranata-Kusuma, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah sepihak yang mengabaikan fungsi strategis masjid wakaf milik umat. Masjid Raya Bandung merupakan bangunan berusia sekitar 215 tahun dengan kapasitas 12.000 jamaah. Saat ini, kondisi fisik masjid dinilai memprihatinkan. Nazir mencatat sekitar 135 titik kerusakan bangunan yang membutuhkan penanganan segera namun tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran pemerintah.
Masjid Agung Bandung telah ditetapkan sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Status tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pendanaan oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Bahwa masjid kami yang kami kelola pada saat ini menjadi masjid mandiri karena dukungan dari pihak Provinsi Jawa Barat memberhentikan segala bentuk finansial untuk keberadaan kami di sini. Alasannya karena memang satu, mereka telah mengetahui bahwa masjid ini bukan aset milik Pemprov yang dikelola selama ini di bawah BPIC dan Kesra. BPIC adalah Badan Pengelola Islamic Center. Masjid Raya Bandung memiliki rekam jejak sejarah nasional dan internasional. Pada Konferensi Asia Afrika 1955, masjid ini menjadi salah satu titik kunjungan kepala negara peserta KAA. Meski demikian, pihak Nazir menyatakan tidak akan menutup masjid. Pengelolaan akan tetap berjalan dengan mengandalkan partisipasi jamaah dan publik. Seiring dengan dihentikannya dukungan Pemprov Jabar, penamaan masjid secara administratif dikembalikan menjadi Masjid Agung Bandung. Andri Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Indramayu berencana melakukan revitalisasi kawasan Sport Center atau SC. Namun, rencana revitalisasi dengan anggaran hampir 200 miliar rupiah tersebut terancam batal setelah tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. Kawasan Sport Center Kabupaten Indramayu dirancang sebagai salah satu venue utama berbagai cabang olahraga dalam ajang Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat tahun 2027 mendatang. Melalui anggaran tahun 2026, pemerintah Kabupaten Indramayu berencana melakukan revitalisasi menyeluruh kawasan Sport Center dengan alokasi anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar rupiah. Bupati Indramayu menyebut revitalisasi Sport Center tidak hanya untuk persiapan Porda 2027, namun juga diharapkan menjadi ikon olahraga dan kebanggaan daerah. Namun rencana besar kini terancam tidak terwujud setelah anggaran revitalisasi Sport Center tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. Kita ada rencana dan insya Allah mampu kita masih membangun fasilitas olahraga yang mana akan dipakai insya Allah untuk acara provinsi itu di akhir tahun 2026. Kenapa ngotot? Begini, saya memandang kalau acara event provinsi itu dilakukan di Indramayu, kita bukan cuma ramainya olahraga, tapi ramainya ekonomi. Akan banyak sekali UMKM yang akan terhidupi, dapat uang banyak, masuk. Karena kan orang tuh datang ke kita tuh, datang Indramayu, kan dia nggak mungkin puasa 3 hari nggak makan, kan pasti dia makan, dia beli apa. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu menjelaskan, anggaran yang semula dialokasikan untuk revitalisasi Sport Center akan dialihkan untuk program yang lebih prioritas. Ya, jadi memang RAPBD 2026 yang pada statement saya sebelumnya sudah disampaikan bahwa volumenya kurang lebih 3,49 itu ada alokasi anggaran untuk revitalisasi Sport Center kurang lebih 200 miliar. Ternyata setelah APBD dievaluasi oleh Gubernur, itu bagian dari item yang terevaluasi, atau bahasa kasarnya dicoret gitu ya. Dan hasil evaluasinya harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan wajib pelayanan dasar. Selain untuk perbaikan infrastruktur jalan, anggaran sekitar 200 miliar rupiah juga direncanakan untuk peningkatan penerangan jalan umum atau PJU. Program ini diprioritaskan di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas di Kabupaten Indramayu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung terus melanjutkan program penataan kabel melalui sistem ducting. Kali ini 2 ruas jalan menjadi sasaran, yaitu Jalan Muhammad Toha dan Jalan Kopo.
Program ducting atau pemindahan kabel ke bawah tanah ini ditargetkan rampung dalam waktu 3 bulan. Sebelum pekerjaan dimulai, Pemkot Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memanggil seluruh operator dan provider telekomunikasi yang terlibat. Para operator diminta segera melakukan pemotongan dan penurunan kabel udara yang selama ini semrawut di sepanjang Jalan Muhammad Toha dan Jalan Kopo. Langkah ini dilakukan agar proses ducting dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dan bismillah kita akan memulai lagi di dua ruas jalan, yaitu di Jalan Kopo dan di Jalan Muhammad Toha. Perlu kita ketahui bahwa di Jalan Muhammad Toha dan di Jalan Kopo ini kita berkolaborasi dengan provinsi. Karena apa? Karena emang jalannya ini seiring waktu sudah diserahkan ke provinsi. Tapi infrastruktur telekomunikasinya dibangun oleh pemerintah Kota Bandung. Makanya izin pemanfaatan bahu jalan dan lain sebagainya ini dari provinsi, dan kita bekerjasama dengan operator yang di koordinator oleh Abjatel akan melakukan relokasi kabel. Pemerintah Kota Bandung menegaskan program ducting ini merupakan bagian dari upaya menata kota agar lebih tertib, aman, dan estetis. Sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel udara yang menjuntai. Kedepannya, kolaborasi seluruh operator dapat mempercepat realisasi program ducting, sehingga kedua ruas jalan tersebut dapat segera terbebas dari kabel semrawut. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata jadi pelopor energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata, Purwakarta, menjadi pelopor energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan PLTS terapung Cirata dapat menekan emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun. Dari balik hamparan air waduk Cirata di Purwakarta, terbentang ribuan panel surya yang memantulkan cahaya harapan. Inilah PLTS Terapung Cirata, salah satu proyek energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas awal 192 MW, PLTS Terapung Cirata menyumbang sekitar 1/1000 kebutuhan listrik nasional per tahun. Proyek ini menjadi pelopor bagi pengembangan pembangkit serupa di berbagai wilayah di Indonesia. PLTS Cirata mampu menekan emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun. Dari setiap kilowatt listrik yang mengalir, terpancar harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Saat ini energi listrik dari PLTS Terapung Cirata ini dikirim ke jaringan di sistem Jawa Barat ya. Nah, ini terhubung ke gardu induk Cirata yang terhubung ke Purwakarta dan Padalarang. Dan kalau pemanfaatannya yaitu sudah karena terhubung ke sistem interkoneksi ya, jadi langsung dimanfaatkan ke seluruh konsumen di jaringan listrik di Jawa Bali. Melalui pembangunan pembangkit ramah lingkungan dan inovasi layanan seperti Renewable Energy Certificate atau REC, PLN menghadirkan cara baru bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam transisi energi bersih. Kini, siapapun dapat memastikan bahwa listrik yang digunakan berasal dari sumber energi terbarukan, cukup melalui aplikasi PLN Mobile. Transformasi energi hijau juga tercermin dari meningkatnya minat pelanggan terhadap layanan REC di Jawa Barat.
hingga triwulan ketiga tahun 2025 menunjukkan jumlah transaksi kumulatif pelanggan REC periode Januari sampai dengan September mencapai 3.398 kali dengan total penjualan 1.224.545 unit REC. Kami juga melihat bahwa kepedulian masyarakat terhadap penggunaan energi hijau ini semakin meningkat, sehingga ini dapat meningkatkan pembelian akan produk PLN juga semakin meningkat. Sampai dengan saat ini untuk pembeli produk green energy dari PLN memang paling banyak adalah pelanggan industri. Tapi menariknya saat ini sudah mulai banyak pelanggan rumah tangga maupun komunitas yang mulai membeli produk green energy berupa REC. Ini menunjukkan bahwa produk green energy dari PLN tidak eksklusif tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dari Cirata, energi matahari disulap menjadi daya yang menerangi hingga pelosok negeri. Lestari Hijau dari proyek ini juga menopang pasokan energi bagi pelanggan REC. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Jawa Barat. Tak semua limbah berakhir di tempat sampah. Di tangan anak-anak muda kreatif di Bandung, tumpukan sisa kain justru berubah jadi sumber penghidupan baru. Lewat semangat inovasi, mereka membuktikan bahwa kepedulian pada lingkungan bisa sejalan dengan peluang ekonomi. Bagaimana kisah mereka membangun harapan dari potongan kain yang tersisa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Azif Ardiansyah. Di sebuah bangunan sederhana di kawasan Kopo, Kota Bandung. Tumpukan limbah kain yang dulunya tak berharga, kini menjelma menjadi sumber kehidupan. Dari potongan-potongan yang tersisa, terjalin cerita tentang harapan, keberanian, dan tekad untuk bangkit. Inilah The New Factory atau TNF, sebuah koperasi anak muda yang berdiri pada awal tahun 2023. Mereka adalah para pekerja yang pernah kehilangan pekerjaan, namun tak kehilangan semangat untuk membangun masa depan. TNF dikelola oleh 8 anggota yang juga pemiliknya. Bersama-sama, mereka menghasilkan 3 produk utama, di antaranya merchandise ramah lingkungan untuk perusahaan, fashion berkelanjutan dengan merek TNFS, serta Copo, papan padat dari limbah tekstil yang digunakan untuk interior, kedap suara, hingga karya seni. Dua tahun berjalan, produk-produk TNF semakin diterima pasar. Mereka bekerja sama dengan berbagai perusahaan ternama. Jadi kami menggunakan limbah tekstil atau limbah fashion itu karena memang bahannya sangat banyak, berlimpah, dan sebenarnya tidak terolah sama sekali. Practically bisa dibilang tidak terolah sama sekali karena di Indonesia sendiri ada 1,2 juta ton limbah tekstil yang dihasilkan, tetapi kurang dari 15% yang didaur ulang lagi. Jadi itu artinya ada jutaan ton yang limbah tekstil yang dibuang ke lingkungan kita, dibakar, mencemari lingkungan. Tak mudah memulai usaha dari sisa limbah. Tetapi dengan kreativitas dan kegigihan, TNF berhasil mengubah masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi. Kegigihan dan inovasi TNF menarik perhatian PLN UID Jawa Barat. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PLN menghadirkan bantuan mesin produksi untuk memperkuat kapasitas TNF
dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Kami memilih TNF karena kami merasa PLN dan TNF ini memiliki kesamaan. Kami sama-sama mendorong kreativitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, dan juga keberlanjutan lingkungan. Kami mendukung dengan peralatan untuk pengolahan limbah sampah fashion menjadi produk yang lebih bermanfaat. Setiap potongan kain yang disambung di sini adalah simbol energi baru, energi kehidupan yang menyalakan harapan banyak keluarga. The New Factory dan PLN membuktikan bahwa cahaya bisa lahir dari limbah dan harapan bisa tumbuh dari tangan yang tak pernah lelah bekerja. Azif Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulung Agung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Terbukti 3 penggawa skuad Garuda masuk dalam starting 11 terbaik benua kuning versi Goalpost. Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Berkat prestasi melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Baru-baru ini, Goalpost merilis daftar starting 11 pemain terbaik Asia. Dari 11 punggawa yang masuk daftar versi Goalpost ini, didominasi sejumlah pemain dari negara kuat benua kuning, yakni Jepang, Korea Selatan, dan kejutannya, 3 pemain Indonesia masuk dalam daftar. Kapten skuad Garuda J. Ijes, kiper Emil Audero, dan bek kiri Calvin Verdong turut masuk dalam daftar starting 11 pemain terbaik di benua kuning saat ini. Pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulung Agung dalam pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur memberi sanksi larangan bermain seumur hidup. Pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur antara Putrajaya Pasuruan saat melawan Perseta 1970 Tulungagung menjadi sorotan. Lantaran aksi tidak sportif yang dilakukan pemain Putrajaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, yang menendang pemain Perseta 1970 Firman Nugraha saat duel berebut bola. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Seusai pertandingan, korban mengeluhkan sakit di dada. Setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan, sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikanya. Usai kejadian ini, pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar dipecat dari tim. Surat pemecatan Hilmi diunggah di akun media sosial tim PS Putrajaya. Selain pemecatan dari klub, Hilmi juga mendapat sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Ketua Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi tegas, yakni larangan bermain seumur hidup terhadap Hilmi Gimnastiar. Hilmi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup fatal dan berbahaya. Memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Pasal 49
Intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Pelatih Perseta, Medi Redondo, mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan luka pada pemainnya. Sementara kondisi pemain Perseta dalam masa pemulihan karena terdapat retak di bagian dada. Tim Liputan, Kompas TV. Persebaya Surabaya berencana lakukan perombakan pemain asing di bursa transfer tengah musim. Gelandang timnas Australia, Craig Goodwin, menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan dipinang Bajul Ijo. Persebaya Surabaya akan melakukan perombakan pemain pada jendela bursa transfer tengah musim. Sang pelatih baru Bernardo Tavares akan diberikan keleluasaan lebih oleh manajemen untuk merekrut pemain asing sesuai kebutuhannya pada bursa transfer yang mulai dibuka 10 Januari hingga 6 Februari 2026. Saat ini Bajul Ijo memiliki 9 dari 11 kuota legion asing. Media officer Persebaya Jonathan Yovino bilang, manajemen dan pelatih telah berdiskusi soal perombakan pemain asing. Meski Bernardo Tavares belum bergabung, mantan pelatih PSM Makassar terus memantau perkembangan tim. Ya, terkait itu manajemen sudah berdiskusi dengan Coach Tavares terkait penambahan pemain asing. Coach memang belum datang di Surabaya, tapi dia sudah memantau semua pertandingan Persebaya dan juga sudah memetakan kondisi tim Persebaya sehingga nanti ketika dia datang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan sama tim tersebut. Sejumlah penggawa asing pasukan Green Force kabarnya akan diganti. Di antaranya bek Dime Dimov dan striker asal Brazil Diego Mauricio. Salah satu nama yang dikaitkan akan mendarat di Gelora Bung Tomo adalah gelandang timnas Australia, Craig Goodwin. Mahendra Reginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Atletik menjadi cabang olahraga terbanyak menyumbang medali emas SEA Games 2025. Di tahun 2026 ini, PB Pasi sudah menyiapkan nama-nama atlet terbaik untuk bertarung di Asian Games 2026. Rebut 9 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu membuat cabang olahraga atletik menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Meski lampaui target, PB Pasi tak mau terlena dan serius menatap Asian Games 2026 Nagoya. Kini PB Pasi sedang menggodok program bersama seluruh pengurus. Nama-nama atlet yang akan bertanding di event internasional sepanjang tahun 2026 sedang dalam proses seleksi atau pematangan PB Pasi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu ini juga kami dorong untuk persiapan menuju Asian Games. Beberapa program yang sudah kami siapkan untuk kami diskusikan dengan PB Pasi bahwa para peraih medali emas ini kami akan dorong untuk mengikuti program TC terpadu dan tryout yang akan kami lakukan. Asian Indoor Athletic Championship 6-8 Februari di Tianjin, Tiongkok menjadi ajang tryout perdana di 2026. Training camp di luar negeri untuk pelari jarak jauh dan menengah juga menjadi program selanjutnya. Rinin Taniken, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Pengadilan Agama Kota Bandung kabulkan gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
Sidang putusan gugatan cerai Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung. Sidang digelar secara daring melalui sistem e-court pada Rabu 7 Januari 2026. Hasil putusannya disampaikan secara elektronik kepada masing-masing kuasa hukum penggugat dan tergugat. Sidang putusan yang berlangsung singkat ini digelar setelah proses mediasi sebelumnya tidak menemukan titik temu untuk rujuk. Gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil diperiksa secara daring melalui sistem e-court yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung. Dengan putusan ini, Atalia Praratya dinyatakan resmi bercerai meskipun belum ingkrah. Humas Pengadilan Agama Bandung, Ikhwan Sofyan menjelaskan bahwa perkara ini telah melalui seluruh tahapan persidangan hingga pembacaan putusan. Namun karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka seluruh pemeriksaan hingga putusan juga dilakukan secara elektronik. Menurut Ikhwan, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berinisial AT melawan tergugat berinisial RK dinilai telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga gugatan dikabulkan. Meski demikian, isi putusan tidak dapat dipublikasikan secara umum karena perkara perceraian bersifat privat dan diperiksa secara tertutup. Ikhwan menambahkan, hanya pihak yang bersangkutan yang berhak menerima salinan putusan. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim antara lain Pasal 9 huruf F, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Yang intinya bahwa gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik, tidak bisa dipublikasikan secara umum. Meski gugatan dikabulkan, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, masih terbuka peluang upaya hukum banding bagi masing-masing pihak dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tiga unit rumah kontrakan di Kelurahan Tugu Cimanggis, Kota Depok hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi Selasa malam ini diduga kuat dipicu hubungan pendek arus listrik saat pemilik rumah sedang mengisi daya ponsel di atas kasur. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap 3 bangunan kontrakan di Jalan Semar, Cimanggis, Kota Depok Selasa malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat dari satu rumah ke rumah lainnya. Menurut keterangan pemilik rumah, Suwaryo, kebakaran berawal saat dirinya sedang mengisi daya ponsel yang diletakkan di atas kasur kamar tidur. Tiba-tiba percikan api muncul dari kabel ponsel dan langsung menyambar kasur, hingga api membesar tak terkendali dalam hitungan menit. Saya ngecas HP di dalam, 2 udah tahu giliran kita keluar, tahu-tahu udah kamar udah nyala, kasurnya itu samping kasur nggak keuber. Saya mau dimatiin nggak keuber, jadi segala habis. Jadi ya ijazah, STNK, macam-macam, BPKB habis semua, isi rumah pokoknya habis. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi dengan dukungan 18 personel. Setelah 1 jam proses pemadaman, api akhirnya berhasil dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Suara keras yang diduga dentuman menghebohkan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada malam hari. Hingga kini belum diketahui secara pasti asal-usul suara tersebut.
Inilah rekaman CCTV saat suara yang diduga dentuman disertai kilatan cahaya terekam di salah satu rumah warga. Peristiwa ini menghebohkan sejumlah wilayah di Kecamatan Cipanas, kawasan Puncak, Kabupaten Cianjur pada Senin malam. Salah satu titik yang merasakan dentuman tersebut berada di Kampung Pasekon, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas. Warga mengaku mendengar suara layaknya ledakan keras yang terjadi secara tiba-tiba. Panik, sejumlah warga sempat keluar rumah dan mencari arah datangnya suara. Sebagian warga mengira suara berasal dari kecelakaan lalu lintas. Bahkan sebagian lainnya merasa trauma karena teringat bencana gempa bumi dahsyat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Peristiwa ini sempat menjadi perbincangan di media sosial. Namun hingga saat ini, asal-usul suara yang diduga dentuman masih belum diketahui. Dentuman serupa juga dirasakan warga di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas pada malam yang sama. Suara keras yang terdengar secara mendadak membuat warga panik. Tapi memang suaranya kencang ya? Kencang banget. Itu sekitar jam berapa? Jam 10 kurang kalau ngeliat di CCTV ya. 10 malam? Ya 10, setengah 10-an lah. Itu lama dentumannya bagaimana? Enggak, cuma sekali doang. Keras banget ya? Keras banget. Itu warga sendiri gimana? Pada panik atau gimana Mas? Enggak sih, biasa aja. Soalnya nyangkanya memang kayak mobil ban pecah aja. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait perihal fenomena tersebut. Suara mirip dentuman disertai kilatan cahaya masih menjadi misteri dan membuat warga penasaran. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Dipicu masalah utang piutang, seorang pegawai cleaning service tewas mengenaskan oleh rekan kerjanya di area Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Kabupaten Bandung. Korban tewas karena sabetan senjata tajam di bagian belakang kepala. Aksi kekerasan ini terjadi di area RSUD Majalaya, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Sabtu malam. Seorang pria yang bekerja sebagai cleaning service tewas setelah mengalami luka sabetan senjata tajam di dalam gudang tempat berkumpul pekerja cleaning service. Pelaku berinisial R merupakan atasan langsung korban sekaligus kepala cleaning service di rumah sakit. Tega menghabisi nyawa bawahannya. Setelah melakukan aksinya, pelaku mendatangi Polresta Bandung pada Minggu dini hari untuk menyerahkan diri kepada petugas. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapati motif pembunuhan dipicu kesalahan pelaku karena korban memiliki utang namun selalu mengelak saat diminta melunasi. Emosi yang memuncak mendorong pelaku melakukan tindakan kekerasan hingga berujung kematian korban. Pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2026, sekitar jam 02.00 WIB, piket Polresta Bandung mendapatkan informasi bahwa di RSUD Majalaya ditemukan korban penganiayaan atau bukan mayat. Selanjutnya, gabungan piket Polresta Bandung meluncur ke TKP, ke RSUD Majalaya untuk melaksanakan olah TKP dan didapat betul seorang laki-laki telah meninggal dunia dengan mengalami luka. Selanjutnya oleh piket olah TKP baru itu langsung dibawa ke Satgas berdasarkan otopsi. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Novara Bani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.